Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alkimia dan TPS ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi penalaran deduktif, di mana penalaran deduktif itu merupakan bagian dari penalaran umum ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang harus kalian ketahui dalam penalaran deduktif dan beberapa contoh soal, terutama di soal UTBK tahun 2022 dan tahun 2023 ya. Nah, hal pertama yang harus kamu tahu bahwa penalaran deduktif itu yaitu proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Berarti ada hal-hal yang bersifat umum, kita tarik kesimpulan jadi khusus ya. Nah, dalam soal SNBT sendiri, penalaran deduktif ini terdiri dari 10 soal. Nah, ini yang akan dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Kan total soal penalaran umum itu kan ada 30. Nah, waktunya itu ada 30 menit. Berarti masing-masing soal itu 1 menit ya. Di mana dalam 30 soal itu ada 10 soalnya mengenai penalaran deduktif. Nah, kemudian yang harus kamu ketahui, yang pertama yaitu kalimat berkuantor. Nah, kalimat berkuantor ini terdiri dari kuantor universal, biasanya dinotasikan seperti huruf A terbalik ya. Nah, ini mewakili kata-kata semua, setiap, seluruh, dan segenap ya. Contohnya, misalkan P itu menyatakan burung memerlukan sayap untuk terbang. Nah, kalau kuantor universalnya semua burung memerlukan sayap untuk terbang. Nah, kemudian ada yang disebut kuantor eksistensial. Dinotasikan seperti huruf E kebalik ya. Diwakilkan oleh oleh kata-kata ada, sebagian, dan beberapa ya. Kemudian contohnya ini, misalkan tadi P ini menyatakan burung memerlukan sayap untuk terbang. Berarti kalau dia notasinya kayak huruf EP terbalik ini ya, kuantor eksistensialnya, beberapa burung memerlukan sayap untuk terbang. Kemudian ada yang disebut negasi kalimat. Negasi kalimat itu penyangkalan atau kebalikan dari suatu pernyataan. Dinotasikannya seperti ini ya, kayak strip tapi dia bergelombang. Contohnya, misalkan A itu menyatakan semua burung memerlukan sayap untuk terbang. Berarti kalau negasinya tinggal depannya kita kasih kata tidak saja. Berarti tidak semua burung memerlukan sayap untuk terbang. Atau bisa juga kita tulis menjadi kuantor eksistensial ya. Beberapa burung tidak memerlukan sayap untuk terbang. Nah, hal selanjutnya yang harus kamu tahu mengenai kalimat majemuk. Nah, dalam kalimat majemuk ada yang disebut disjungsi. Nah, disjungsi ini berarti ada dua kalimat dihubungkan dengan kata atau dinotasikannya seperti huruf V ya. Nah, contohnya misalkan P ini menyatakan hari ini makan ikan. Q ini menyatakan hari ini minum jus buah. Berarti kalau P disjungsi Q itu bisa kita tulis kalimatnya jadi hari ini makan ikan atau hari ini minum jus buah. Kemudian ada juga yang disebut konjungsi. Nah, untuk konjungsi sendiri, ini pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan. Dinotasikannya seperti huruf V kebalik ya. Nah, contohnya masih kalimat yang sama ya. P ini menyatakan hari ini makan. Kemudian Q menyatakan hari ini minum jus buah. Berarti kalau P dan Q atau P konjungsi Q, kalimatnya jadi hari ini makan ikan dan hari ini minum jus buah. Nah, kemudian yang ketiga
ada yang disebut implikasi. Nah, jadi implikasi ini pernyataannya biasanya dihubungkan dengan kata jika, kemudian kalimat, maka, kemudian kalimat. Dinotasikannya melalui tanda panah ini ya. Nah, ini implikasi juga jika ini dia menunjukkan sebab dan maka ini dia menunjukkan akibat ya. Jadi kata yang biasa ada di implikasi itu ada kata jika titik-titik maka titik-titik ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga katanya bukan jika maka, dia diganti dengan kata-kata lain ya. Intinya yang pertama ini, di kalimat pertama ini sebab, di kalimat keduanya itu akibat ya. Contohnya, P ini menyatakan hari ini makan, Q ini menyatakan hari ini minum jus buah. Berarti kalau ada P, tanda panah Q ya, ini bisa kita sebut menjadi, kalau dibikin kalimat, jika hari ini makan ikan, maka hari ini minum jus buah. Nah, yang jika ini, jika hari ini makan ikan ini, dia menyatakan sebab, dan maka hari ini minum jus buah itu menyatakan akibat ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, ada yang disebut biimplikasi. Biimplikasi ini pernyataan dua kalimat yang dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. Dinotasikannya tanda panah dua arah ya. Contohnya, misalkan P ini menyatakan angka 4 habis dibagi 2. Kemudian Q menyatakan 4 merupakan bilangan genap. Berarti kalau ada P tanda panah 2 ini ya, Q, kalau kita ubah jadi kalimat, angka 4 habis dibagi 2 jika dan hanya jika 4 merupakan bilangan genap. Nah, selanjutnya untuk penalaran deduktif yang harus kalian tahu itu mengenai pernyataan yang ekuivalen. Apa sih pernyataan yang ekuivalen itu? Nah, pernyataan yang ekuivalen itu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran sama. Berarti ini secara logika matematika dia nilai kebenarannya sama ya. Nah, di mana kalau misalkan saya misalkan P ini menyatakan hari makan ikan, kemudian berarti kalau negasi P ini hari ini tidak makan ikan. Kalau Q ini hari ini minum jus buah, berarti negasinya hari ini tidak minum jus buah. Nah, yang pertama yang harus kamu tahu dan sering keluar di soal itu, kalau ada P implikasi Q, ini pernyataannya ekuivalen dengan kata-kata yang atau ya. Nah, ingkaran P, rumusnya jadi kalau ada P implikasi Q, itu ekuivalen dengan ingkaran P atau Q. Nah, kalau dalam bentuk kalimat, contohnya P maka Q, berarti jika hari ini makan ikan, kalau dibikin kalimat ya, maka hari ini minum jus buah. P ini kan menyatakan hari ini makan ikan, Q ini hari ini minum jus buah. Kemudian ini nilai kebenarannya akan sama dengan ingkaran P atau Q. Jadi hari ini tidak makan ikan atau hari ini minum jus buah. Jadi kalau kalian secara tata bahasa mungkin kadangkala ini tidak nyambung ya, tapi secara logika matematika ini pernyataannya ekuivalen atau nilai kebenarannya sama. Kita ikutin aja rumus ini ya. Nah, kemudian yang sering keluar di soal lagi mengenai ekuivalen, yang pernyataannya ekuivalen itu, jadi kalau P tanda panah Q ini menyatakan implikasi, dia ekuivalen dengan ingkaran Q maka ingkaran P, atau negasi Q maka negasi P. Nah, ini disebut kontraposisi. Nah, kemudian kalau tadi P tanda panah Q, kalau Q dan Q tanda panah P gini ya, ini disebut converse. Nah, ini dan ini pernyataannya itu tidak ekuivalen ya.
Kalau converse ini, dia itu pernyataannya akan ekuivalen dengan inverse. Jadi ini harus kalian pahami ya. Jadi kalau P maka Q, ini pernyataannya nilainya tidak setara dengan ini, tapi setaranya dengan kontraposisi. Contohnya, kalau dalam bentuk kalimat, P maka Q itu, jika hari ini makan ikan, maka hari ini minum jus buah. Nah, ini pernyataannya ekuivalen dengan jika hari ini tidak minum jus buah, maka hari ini tidak makan ikan. Nah, kalau converse itu ekuivalen dengan inverse. Jadi, kalau dalam bentuk kalimat, jika hari ini minum jus buah, maka hari ini makan ikan. Jika hari ini tidak makan ikan, maka hari ini tidak minum jus buah. Jadi, yang warna merah ini dia yang ekuivalennya dengan warna merah ya. Yang warna biru dengan yang warna biru, berarti kalau implikasi nggak ekuivalen dengan converse ataupun inverse. Jadi kalian harus perhatikan ini dan hati-hati dalam menjawab soal ya. Nah, kemudian yang harus kamu ketahui dan tua kuasai, ini endingnya ya, kamu harus mampu menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan atau premis. Nah, yang pertama ini, penarikan kesimpulan itu ada yang disebut modus ponens. Jadi kalau premis pertamanya, jadi ini ada polanya ya, ada rumus matematikanya, tinggal kita ngikutin saja. Jadi kalian tidak harus menarik kesimpulannya dari segi tata bahasanya ya. Kadang-kadang kalau dari segi tata bahasa suka gak nyambung. Premis 1, P maka Q. Premis 2 itu P, jadi kesimpulannya ini jadi Q. Contohnya, hari ini makan ikan, berarti kalau ingkarannya hari ini tidak makan ikan, hari ini minum jus, berarti ingkarannya atau negasinya hari ini tidak minum jus. Nah, berarti kalau jadi premis satunya, jika hari ini makan ikan, maka hari ini minum jus. Premis keduanya, hari ini makan ikan, berarti kesimpulannya dia hari ini minum jus ya. Jadi ini menyimbolkan P, ini Q, dan ini P. Jadi kesimpulannya dia Q. Yang kedua, ada yang disebut modus tollens. Nah, modus tollens ini premis pertamanya P maka Q. Nah, premis keduanya negasi Q atau ingkaran Q. Nanti kesimpulannya jadi ingkaran P atau negasi P. Contoh dalam bentuk kalimat masih sama ya. P ini hari ini makan ikan, ingkaran P hari ini tidak makan ikan, Q hari ini minum jus buah, negasi Q atau ingkaran Q-nya hari ini tidak minum jus buah. Berarti premis pertamanya, jika hari ini makan ikan, maka hari ini minum jus buah. Ternyata di premis kedua, hari ini tidak makan ikan, berarti kesimpulannya hari ini tidak minum jus buah. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut silogisme. Jadi kalau silogisme, premis pertamanya P maka Q, premis keduanya Q maka R. Nah, kesimpulannya menjadi P maka R. Jadi seolah-olah Q-nya ini dia dicoret ya. Nah, contoh kasus dalam kalimat, hari ini makan ikan, P-nya, berarti ingkaran P-nya hari ini tidak makan ikan. Kemudian Q-nya hari ini minum jus buah, ingkaran P atau negasi Q-nya hari ini tidak minum jus buah. Kemudian hari ini jalan-jalan untuk R, berarti negasi R-nya hari ini tidak jalan-jalan. Nah, berarti kalau dalam bentuk kalimat, premis pertamanya hari ini makan ikan, maka hari ini minum jus buah. Ternyata di premis kedua, jika hari ini minum jus buah, maka hari ini jalan-jalan. Berarti ini seolah-olah yang ini dicoret ya. Nah, berarti kesimpulannya, jika hari ini makan ikan, maka hari ini jalan-jalan. Nah, contoh soal yang pertama ini merupakan contoh soal TPS Penerapan Umum SNBT UTBK tahun 2023 ya. Nah, di sini ada kalimat jika seseorang terbuka dapat menerima gagasan-gagasan baru, mudah beradaptasi dan kreatif. Dia mudah bersosialisasi,
kemudian titik. Jika orang itu sulit menerima gagasan baru, sulit beradaptasi, dan tidak kreatif, manakah kesimpulan yang benar? Nah, ini bisa kita jawab menggunakan rumus silogisme ya. Cuma di sini kalimatnya itu tidak langsung tersirat, ada tulisan jika makanya ya. Berarti kita harus memahami mana sebab, mana akibat ya. Nah, kalau saya misalkan dulu P ini menunjukkan seseorang terbuka. Sedangkan Q ini menunjukkan dapat menerima gagasan-gagasan baru, mudah beradaptasi dan kreatif. Nah, R ini pengganti kalimat dia mudah bersosialisasi. Berarti kalau negasi dari P, kalau seseorang terbuka berarti negasinya seseorang tidak terbuka. Atau bisa kita sebut seseorang itu tertutup ya. Kalau negasi Q, dapat menerima gagasan baru, mudah beradaptasi dan kreatif, berarti negasi atau ingkarannya sulit menerima. Sebenarnya tinggal kita kalimat tidak juga nggak masalah ya. Tidak dapat menerima gagasan baru, tidak mudah beradaptasi dan tidak kreatif. Nah, bisa juga kalimat tidak dapat menerima gagasan baru jadi sulit menerima gagasan baru, sulit beradaptasi dan tidak kreatif. Kemudian kalau R-nya mudah bersosialisasi berarti negasi R-nya tidak mudah bersosialisasi atau sulit bersosialisasi. Nah, dari kalimat yang warna hijau ini bisa kita tulis P maka Q ya. Ini kan alasannya atau sebabnya ya. Kalau seseorang terbuka, sebabnya, akibatnya dia dapat menerima gagasan-gagasan baru, mudah beradaptasi dan juga kreatif. Kemudian kalau kita lihat yang warna pink juga, sebab seseorang terbuka ini mengakibatkan dia mudah bersosialisasi ya. Berarti kalau yang warna pink itu P maka R. Ternyata di premis selanjutnya, jika orang itu sulit menerima gagasan baru, sulit beradaptasi dan tidak kreatif, berarti ini negasi dari Q ya, yang warna hijau ini ya. Nah, berarti ini ingkaran Q. Nah, berarti yang bisa kita tarik kesimpulan itu dari yang warna hijau dengan yang warna biru ini ya. Nah, ini kan bisa kita menggunakan modus tolen ya. Kalau modus ponen kan PQ P. Kalau modus tolen PQ ininya ingkaran Q ya. Nah, berarti kesimpulannya dia jadi ingkaran P. Kalau diubah kalimat berarti seseorang itu tidak terbuka. Berarti kalau tidak terbuka, seseorang itu dia tertutup. Jadi opsi jawaban yang benar itu yang A. Nah, contoh berikutnya masih soal TPS Penalaran Umum SNBT tahun 2023 ya. Nah, di sini ada kalimat banyak pasangan yang mengalami masalah dalam komunikasi sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga meningkatkan pengasuhan anak. Ini meningkatkan konflik pengasuhan anak ya. Meskipun pengasuhan anak tetap bisa dilakukan bersama-sama, perkembangan sosial emosional anak tidak berjalan dengan baik karena konflik pengasuhan anak meningkat. Nah, dari sini bisa kita misalkan dulu P ini banyak pasangan yang mengalami masalah dalam komunikasi. Kemudian Q ini hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Kemudian R ini meningkatkan konflik pengasuhan anak ini ya. Nah, kemudian S ini mewakili perkembangan sosial emosional anak tidak berjalan dengan baik. Nah, dari kalimat yang saya beri warna hijau, ini kita bisa tulis P maka Q. Berarti kan dari sini banyak pasangan yang mengalami masalah dalam komunikasi sehingga
hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis ya. Berarti kan ini alasannya, sehingga ini berarti sebabnya, ini alasannya, ini akibatnya ya, alasan atau sebabnya, ini akibatnya, sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Kemudian dari yang warna biru ini, hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga, nah ini sebabnya ya, akibatnya akan meningkatkan konflik pengasuhan anak. Berarti Q, hubungan tidak harmonis dalam rumah tangga, R-nya meningkatkan konflik pengasuhan anak. Nah, dari dua buah kalimat ini, kita bisa menarik kesimpulan menggunakan silogisme ya. P maka R. Jadinya ya. Berarti banyak pasangan yang mengalami masalah dalam komunikasi sehingga akan meningkatkan konflik pengasuhan anak. P ini kan dia menyatakan ini ya, banyak pasangan yang mengalami masalah dalam komunikasi mengakibatkan meningkatkan konflik pengasuhan anak. Kita coba dulu nih. Di sini ada pilihan jawabannya tidak? Jadi sebabnya itu karena adanya masalah komunikasi, akibatnya meningkatkan konflik pengasuhan anak. Nah, berarti ada di D ya. Nah, kalau kita lanjutkan dengan kalimat selanjutnya yang saya kasih warna pink ya. Nah, sini ada R maka S. Nah, R ini dia kan mewakili meningkatkan konflik pengasuhan anak. Nah, karena ini berarti dia sebabnya ya. Sebabnya konflik pengasuhan anak meningkat, akibatnya perkembangan sosial emosi anak tidak berjalan dengan baik. Berarti R maka S. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan P maka S ya. Berarti jika pasangan yang memiliki masalah dalam komunikasi, maka perkembangan sosial emosional anak tidak berjalan dengan baik. Nah, sebenarnya ini bisa kamu lihat dari sini ya, ini mirip-mirip ya, tapi ini masih salah ya. Ini kan jika banyak pasangan yang mengalami masalah dalam komunikasi, maka perkembangan sosial emosi anak tidak berjalan dengan baik. Nah, perlu kalian cermati, sebabnya itu banyak pasangan yang mengalami masalah dalam komunikasi, akibatnya perkembangan sosial emosi anak tidak berjalan dengan baik. Berarti ini sebabnya, ini akibatnya. Nah, kalau dari sini perkembangan sosial emosi anak tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan masalah dalam komunikasi. Nah, masalah dalam komunikasi itu akibat dari perkembangan sosial emosi anak tidak berjalan dengan baik. Berarti yang ini salah ya. Kecuali ini kalimatnya diganti dengan berjalan dengan baik disebabkan. Kalau dia ada kalimat disebabkan masalah komunikasi baru benar, sama dengan ini ya. Berarti yang paling benar ini kesimpulan dari yang warna hijau dengan yang warna biru ya, P maka R. Jadi opsi jawaban yang paling benar itu yang D. Nah, di sini ada contoh soal TPS Penalaran Umum tahun 2022 ya. Nah, di sini ada kalimat kebiasaan buang sampah di sungai. Saya simbolkan P. Kemudian banyak penumpukan sampah di dasar sungai. Saya simbolkan Q. Ini juga sama ya, kalimatnya penumpukan sampah di dasar sungai menyebabkan sungai menjadi dangkal. Berarti itu R. Kemudian yang terakhir, meskipun sungai merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting, transportasi air tidak dapat melalui sungai. Berarti yang S ini saya simpulkan dari kalimat ini ya, prasarana transportasi air tidak dapat dilalui ya. Nah, dari kalimat yang saya beri warna biru muda ini, kebiasaan membuang sampah di sungai menyebabkan banyak penumpukan sampah di dasar sungai. Berarti bisa kita buat menjadi bentuk implikasi ya. Ini alasannya
atau sebabnya, ini akibatnya. Menyebabkan berarti akibatnya ya. Berarti P maka Q. Kemudian dari yang saya beri warna pink, penumpukan sampah di dasar sungai menyebabkan, berarti ini alasannya. Akibatnya sungai menjadi dangkal. Berarti kita bisa simpulkan Q maka R. Dari sini kesimpulannya P maka R. Berarti dari sini bisa kita simpulkan kebiasaan membuang sampah di sungai menyebabkan sungai menjadi dangkal. Berarti kita cek ada gak pilihan jawaban seperti itu ya. Yang kalimat membuang sampah, berarti cuma ini aja ya. Yang kalimatnya seperti ini tidak ada ya. Berarti kita coba pakai premis yang terakhir. Nah, salah satu prasarana transportasi yang penting yaitu transportasi air tidak dapat melalui sungai yang mengalami pendangkalan. Berarti alasannya itu karena sungainya dangkal, transportasi air tidak dapat melalui ya, berarti R maka S. Dari sini kesimpulannya dari silogisme ya, P maka S. Berarti dari sini bisa kita simpulkan kebiasaan membuang sampah di sungai mewakili P itu ya, menyebabkan, ini akibatnya ya, prasarana transportasi air tidak dapat dilalui. Berarti dari sini yang paling mendekati itu yang C ya. Kebiasaan membuang sampah di sungai. Nah, kebiasaan membuang sampah di sungai menyebabkan prasarana transportasi sungai tidak dapat dilalui, atau ini sama saja dengan menjadi terganggu. Berarti dari kelima pilihan jawaban ini yang paling benar itu yang C ya. Nah, kemudian ini ada soal latihan buat kalian. Nah, setelah kalian baca, bisa kalian jawab di kolom komentar ya. Nah, saya minta tolong untuk dukung terus channel ini berkembang dengan cara like, share, and subscribe ya.